Halo Selebtuber, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, terpercaya, dan terpopuler, Selebtube TV dalam playlist Seleb Review. Julid ah! Nah, minggu ini nih, weekend ini kita akan mengupas gosip yang lagi panas membara. Panas membara udah kayak api ya kan. Nah, kalau kalian ngikutin nih kisah ini dari awal sampai sekarang, nah gua akan review sedikit ya. Kita akan mereview tentang kasus Mami DP dengan Mbak Indah Sari. Nah, mereka ini kan sebenarnya sahabatan gitu loh, tapi karena masalah cowok, nah jadi mereka sekarang berantem nih. Sampai akhirnya Mbak Indah Sari itu udah mulai pada tahap gerah dan dia melaporkan Mami DP atas dugaan apa sih? Atas dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Waduh, kok serem ya. Kalian kan berteman gitu loh. Apa nggak ada cara yang lebih baik untuk bisa diobrolin? Masalah ini kok bisa sampai ke hal-hal yang seperti itu, malah sampai melibatkan polisi gitu ya. Nah guys, dari sekian banyak kasus yang dialami oleh DP, nah bisa nggak sih Mami DP menangkis kasus ini? Atau Mami DP harus balik lagi nih ke penjara atau ke jeruji besi? Nah, daripada kalian bingung, bingung nih ceritanya kayak gimana nih? Daripada penasaran, yuk kita lihat yuk liputannya, check it out. Dewi Persik tampaknya harus segera bersiap bertandang ke kantor polisi dalam waktu dekat. Perseteruannya dengan pendangdut Indah Sari rupanya tak kunjung mencapai jalan damai loh guys. Setelah berkali-kali melayangkan somasi, Indah pun memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum. Ia optimis laporannya akan segera ditindaklanjuti oleh para penyidik dan pintu damai sudah tertutup rapat loh guys. Pihak Indah juga mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti dan saksi yang akan memberatkan terlapor. Ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu, katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata Indah Sari itu hoax, Indah Sari itu bohong, Indah Sari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini sebenarnya, kata desainer saya. Dan iya bang, maksud aku kan diusir. Terus aku juga nggak pernah bicara apa-apa bang. Aku nggak pernah kata-katain dia bang. Setelah aku diusir pun aku gentle. Aku WA-nya adalah ke perempuannya langsung, karena sama dia nggak dibaca. Aku WA ke Mami nih. WA ke Mami nih cuma bilang, dan semua ada buktinya. Sabar ya Nak Indah sayang. Kasihan, mereka itu baru bertemu lagi. Nak Indah sabar, nanti juga akan baik-baik sama Nak Indah, tapi ada waktunya. Iya, dia lagi live bang. Aku sedih banget bang di sini. Dia setiap live ngata-ngatain aku bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang di sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia sekeluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Kita lalui tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi yang kedua tidak direspon. Ya, saya sebagai kuasa hukum tentu membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi kepada Reskrim Polri untuk mendapatkan keadilan. Pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya, yaitu Indah Sari.
Jadi tadi sudah berjalan pemeriksaan segala macam, segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan, kita berdiskusi dengan penyidik, maka diterimalah laporan kita. Untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan. Mungkin kesingkatnya begitu aja. Kuasa hukum Indah menguraikan laporan ke Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik yang nantinya akan dikaji lebih lanjut. Apakah masuk ke kasus tindak pidana umum atau justru melanggar Undang-Undang ITE? Yang pasti ia akan menantikan keberlanjutan proses hukum agar segala perbuatan yang merendahkan harkat martabat seseorang tak dibiarkan lolos. Pencemaran nama baik, nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana umum atau ke ranah Undang-Undang ITE. Tapi yang jelas pasti yang sudah terdahulu saya sampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Ancamannya? Saya tidak akan sampaikan. Ancaman yang menentukan penyidik. Ih, ngeri ya guys. Ternyata bener loh, Mbak Indah ini udah mulai cukup kesal dan mereka serius banget nih timnya Mbak Indah untuk bisa memenjarakan Mami DP. Lantas, barang buktinya ini sudah cukup kuatkah? Atau malah nanti dimentahkan lagi karena kurangnya bukti-bukti? Ini dia liputannya. Tanpa banyak sesumbar dan menjelaskan secara terperinci, Ricky menyebut laporan klien itu cukup kuat, serta bukti-bukti digital, foto hingga voice note. Barang bukti tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia pun enggan memberi keterangan lebih lanjut karena tidak ingin mendahului wewenang para penyidik. Sampaikan ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Akan melaporkan soal yang kemarin pengancaman juga yang dilakukan? Semuanya kita laporkan. Jadi semuanya secara included dan komprehensif. Hal-hal yang berkaitan atau beririsan dengan pokok permasalahan kita sampaikan semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya juga menghormati hak kewenangan daripada penyidik. Maka saya katakan tadi, saya tidak mau mencampuri urusan penyidik. Karena saya mantan penyidik. Jadi, nanti kalau saya bilang begini, saya mengajari penyidik, nggak boleh. Paham kira-kira kan ya? Sure. Tapi intinya semua sudah diterima, laporan kita sudah diterima. Mudah-mudahan kita lihat next ke depan. Begitu pula untuk panggilan terlapor Dewi Persik, pihak Indah belum bisa memastikan waktunya karena itu sudah masuk ranah penyidik. Yang pasti laporan tersebut sudah diterima dan pihak Indah yakin kasus tersebut akan ditindaklanjuti hingga final. Ya, nanti tunggu surat panggilan dari penyidiknya. Yang penting semua sudah kita laporkan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan Indahsari sudah kita laporkan. Sudah kita sampaikan dan laporan kita sudah diterima. Intinya. Tapi untuk pihak ini sendiri akan apa? Sudah ada saksi-saksi yang lagi dipanggil lagi? Pasti nantinya, pasti. Nanti apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini akan diminta keterangan. Kan nggak mungkin berdiri sendiri kan? Tentu ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Panggilan berikutnya baru diterima laporan pengaduan, baru dibuat DAP-nya. Kan ada tahap-tahapannya gitu. Sekali lagi saya katakan, saya sangat menghormati penyidik Barreskrim Polri. Karena saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau nanti dikatakan mereka nanti Bapak kan mantan Kepala Biro Wasidik Mabes Polri. Kok ngajari kami jadi begini? Kan salah saya nanti kan. Itu yang saya hormati. Tapi yakin dan percaya bahwa ini akan berkelanjutan. Tadi yang membuat sangat lama pemeriksaan data-data. Ya, pemeriksaan data-data. Ditanya soal peluang pintu damai, Ricky menyebut bahwa kata maaf bisa saja diberikan jika terlapor mengakui kesalahannya. Tapi maaf tak berarti harus berhenti loh guys, justru kasus harus terus berlanjut hingga vonis kelak dijatuhkan. Sebagai penguat aja atau gimana? Nah, ini ada mama saya juga, mama saya saksi kebetulan juga. Ini kan teman baik saya juga, teman nemenin saya, mungkin kangen sama saya kali. Nah, artinya menguatkan laporan Indah sendiri atau gimana? Salah satunya? Ya mendukung moral boleh lah, mensupport boleh lah.
Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan dari sahabat Kesa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka lah yang tahu. Nah guys, kalau kata Pak Riki nih, asik. Siapa sih Pak Riki? Oh, Pak Riki itu adalah pengacara dari Mbak Indah. Dia bilang kalau ini tuh bukan gertakan sambel, emang mereka niat serius untuk melaporkan Mami DP ke polisi. Nah buat kalian yang belum sempet atau ketinggalan seperti apa sih ceritanya, kok bisa-bisanya nih Mbak DP dilaporin sama Mbak Indah sampai ke jalur hukum, dan mereka sampai serius banget gitu loh, bukan hanya gertakan sambal. Nah daripada kalian bingung, alangkah baiknya nih kalau kita flashback dulu ceritanya kenapa Mami DP sampai bisa dilaporkan Mbak Indah. Check it out. Diva dangdut Dewi Persik sepertinya harus terbiasa langganan jadi terlapor nih guys di kepolisian. Wanita berusia 38 tahun itu bahkan sudah beberapa kali tersandung kasus hukum hingga masuk bui. Nah, laporan polisi kali ini bermula ketika DP tak terima sang kekasih Ruli disebut-sebut telah melakukan perselingkuhan. Indah Sari, sang sahabat yang mengaku mempergoki perselingkuhan tersebut, lantas jadi sasaran kemarahan Mami DP. Tanpa ragu, pelantun hits Hikayat Cipta itu segera menyerang Indah, dari mulai menyindir di media sosial menyebutnya sebagai pansos hingga menyinggung akan melaporkan balik Indah atas dugaan fitnah. Justru yang ada Mas Ruli yang bisa Mas Ruli yang dikata-katain, dia bisa lapor ke polisi langsung. Itu yang benar. Ada apa? Ya iyalah, Mas, kalau kita bicara harus ada foto dan video loh. Kalau kita bicara tidak ada foto dan video, itu hoax. Kita tidak boleh mempercayai sesuatu tanpa ada video dan hoax. Sudah menikah, Mami? Sudah menikah sama siapa? Ruli. Nanti aku menikah tahun ini. Berarti akan menikah tahun ini ya, dipastikan? Iya dong, iya dong. Apa? Persiapannya seperti apa? Persiapannya ya pokoknya kalian doakan aja. Pasti aku menikah, entah tahun ini, entah tahun kapan aku pasti menikah. Yang menarik, Indah Sari belakangan mengaku bahwa dirinya bukan memergoki Ruli, tetapi dengan sengaja mengikuti Ruli atas permintaan Dewi Persik. Ia pun mengaku heran dengan sikap Mami DP yang terkesan menyudutkannya, bahkan tega menyebutnya pansos. Sayangnya hingga kini Mami DP masih belum ada tindak lanjut merespon somasi dari pihak Indah. Sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada. Dari ketika saya pulang dari Bali itu, selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Tapi kenapa ini saya ketika dia live selalu maki-maki saya, kata-katain saya. Jadi di sini saya pernah berkata bohong. Bohong dalam arti kata saya memergoki laki-laki itu. Padahal saya bukan memergoki, tapi saya disuruh. Pada saat itu Pak, pertama kali kakak, saya bilang sama dia, kakak kemana? Aku ke Bali. Kakak kenapa tinggalin aku? Aku kan lagi sedih, lagi galau. Kondisi pada saat itu 2 bulan tidak bertemu dengan oknum tersebut. Lalu dia bilang, Kak ternyata dia juga di Bali. Ini boleh kasih lihat Kak? Dia bilang kakak di Bali, lalu dia Sherlock, lokasi, dia Sherlock lokasi. Saya tanya, Sherlocknya dari mana? Kenapa dia bisa tahu Sherlock? Karena dia sudah 2 bulan tidak komunikasi dengan oknum tersebut. Dia bilang, ini apa namanya Kak? Cek posisi terakhir. Cek posisi itu boleh nggak sebenarnya? Pakai alarm polisi nggak boleh? Iya. Nggak boleh sembarangan. Nanti saya bahas soal itu. Ya. Cek posisi terakhir aja lah bilangnya tuh. Ya, dia selalu cek posisi. Dia cek posisi kepada saya. Dia bilang, Kak, tolong cek posisi dia ada di sini. Dia forward ke Indah. Dia forward ceknya bahwa ini posisi dia ada di sini. Dia minta tolong. Saya bilang, Dewi, saya ke Bali ini kerja. Saya dibayar sama desainer saya, Kak Kris. Saya diberikan tiket bisnis kelas.
dan saya dibayar honor saya untuk bekerja, bukan untuk jadi detektif. Saya bilang seperti itu. Lalu dia bilang, Kak, tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Kata Dewi, demi aku. Terus saya ketemu desainer saya dari Jakarta ke Bali, desainer saya dari Australia ke Bali. Desainer saya bilang, saya bukan pesuruh yang bisa disuruh-suruh untuk ke hotel, karena posisi pertama adalah di hotel Kak. Dia bilang, ini Kak di hotel. Ya, di daerah hotel ini Kak, kata dia gitu. Dia bilang, ngapain kita nungguin orang di hotel? Itu kata desainer saya. Laki-laki itu bilang sama teman kamu, saya bukan pacar dia, saya bukan suami orang, saya bebas sekarang, saya mau ngapain saja itu urusan saya, dan kamu jangan ikut campur urusan saya. Emosi saya meluap-luap karena apa? Karena saya sayang sama adik saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, aku ngamuk dong, marah. Kalau lo memang udah merasa selesai sama adik gue, kenapa lo nggak ngomong? Dan kenapa DP lo masih, wallpaper lo masih, DP lo masih berdua? Dia bilang, kenapa gue selesai sama temen lo itu? Temen lo itu jahat mulutnya. Dia selalu bilang gue orang miskin. Itu yang gue nggak bisa terima. Seperti itu saya bilang, dan gue udah putusin dia, dan kita udah putus dari bulan September. Akhirnya aku telepon lagi sama perempuan ini. Sayang, katanya dia udah putus. Nggak ada Kak, kita nggak ada putus, nggak ada kata-kata putus. Kita hanya berantem biasa. Jadi di sini saya tuh jadi seperti di tengah-tengah yang jadi bumerang. Yang satu bicara sama saya begini, satu bicara sama saya begini, dan saya di posisi yang pada saat itu yang bingung. Di satu pihak laki-laki ini berbuat zolim sama orang yang sudah saya anggap adik saya gitu. Terus saya bilang sama Dewi, ini infotainment udah mulai telepon, saya pulang sore. Yaudah kakak, itu aja janjian di bandara. Kakak ngomong aja yang sesungguhnya, ngomong apa yang kakak lihat. Nggak apa-apa Kak, emang dia kurang ajar kok, saya sakit hati. Wah guys, rupanya nih Mami DP itu udah terkadung cinta banget sama Mas Ruli. Iya iyalah cinta, orang tahun ini mereka mau menikah. Jadi yang namanya istri atau suami itu harus saling percaya. Jangan langsung mengiyakan aja apa kata orang. Makanya itu yang membuat Mami DP itu tidak gentar walaupun dia dilaporkan oleh temennya. Nah guys, tampaknya nih Mami DP itu udah terkadung cinta sama Mas Ruli. Ya iyalah, orang mereka mau menikah katanya di tahun ini. Jadi kalian ini kalau misalnya punya pasangan nih harus saling percaya. Jadi jangan percaya begitu aja apa kata orang. Makanya nih Mami DP itu nggak gentar walaupun dia dilaporkan oleh sahabatnya sendiri, ya kan? Nah tapi tetap ya kita doain aja deh yang terbaik untuk mereka, ya kan? Oke guys, rupanya nih video dari gue cukup dulu sampai sekian. Gue mau istirahat, waktunya kalian nanti untuk terus stay tune, terus untuk memberikan komentar-komentar untuk kita. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih baik lagi, kita membuat konten-konten yang lebih bervariatif lagi. Oke guys, kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ditulis komentar sebanyak-banyaknya. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.